Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Zafrinda Praiko dan 5214173 dari Jurusan Sistem Informasi ITS kelas MPTIB. Di sini saya akan menjelaskan knowledge area nomor 6 dari 10 knowledge area yang ada pada PM Book atau Project Manager Book. Ya, itu. Jadi project dari PM Book itu ada 10 knowledge area dan ini yang ke-6. Sebelumnya saya telah membuat yang pertama yaitu project integration, yang kedua adalah scope management, yang ketiga ada time management, yang keempat cost management, dan yang kelima ada quality management, dan yang keenam ini adalah risk management yang akan saya jelaskan. Nah, risk management itu adalah bagaimana kita untuk melakukan manajemen terhadap resiko yang ada yang mungkin terjadi pada saat kita menjalankan proyek-proyek. Nah, apa sih manajemen risiko? Perencanaan melakukan manajemen risiko terlibat dalam identifikasi risiko, menyelesaikan analisis, menciptakan rencana risiko, tindakan, tanggapan, dan pemantauan dan pengendalian risiko pada proyek. Jadi intinya manajemen risiko ini dibuat untuk supaya kita bisa menghindari masalah-masalah yang mungkin terjadi saat melakukan proyek. Nah, saat menjalankan proyek itu kita harus menghindari masalah tersebut. Seperti gambar ini nih, ada orang lompat rintangan, overcome obstacle to success in career growth. Nah, ini sebenarnya gambarnya cukup nyambung sama yang akan kita bahas, yaitu manajemen risiko. Jadi bagaimana kita menghindari halangan obstacle untuk mendapatkan program proyek yang sukses. Intinya seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang pada tiap knowledge area, yaitu pasti ada prosesnya. Prosesnya itu pasti ada planning, ada identifikasinya, habis itu plan actionnya atau eksekusinya, habis itu controllingnya. Pasti setiap knowledge area ada 3 itu. Dan jangan lupa yang terakhir itu ada integrasi. Jadi setiap knowledge area kita bikin knowledge area baru, berhubungan knowledge area baru pasti kita harus integrasikan dengan knowledge area yang lain. Nah, tujuan dari manajemen risiko pada proyek ini meningkatkan kemungkinan dan dampak peristiwa positif dan untuk mengurangi probabilitas dan dampak dari kejadian negatif. Jadi kalau misalnya kita ada proyek untuk membuat bangunan gedung, misalnya manajemen risikonya gimana? Kalau misalnya ada kecelakaan kerja dan mereka mengalokasikan dana untuk buat kayak kalau misalnya ada yang luka dia beli obatnya, itu berarti manajemen risiko. Terus ada beli alat-alat pengaman, itu juga termasuk manajemen risiko pada proyek. Nah, kita mulai dengan proses pertama dulu nih, yaitu risk management planning. Risk management planning itu untuk menentukan apa aja yang mengaruhi proyek, diidentifikasi dulu, lalu identifikasi karakteristik dari risikonya, lalu identifikasi risiko umum, dan mengelompokkan proses ke perencanaannya. Jadi pertama kita cari dulu nih apa aja sih yang berpengaruh sama planningnya sama proyeknya, apa aja yang berpengaruh. Kayak misalnya kalau misalnya di ini tuh kan pasti ada seperti tadi saya bilang, kalau misalnya ada suatu proyek pengerjaan gedung pasti ada bagian misalnya ada antisipasi untuk kecelakaan kerja atau keselamatan kerja. Nah, ini risk management juga mengatur salah satu dari itu. Jadi kita planning dulu bagaimana cara kita manajemen risikonya, lalu kita mengidentifikasi risikonya gimana. Jadi menentukan ini pengaruhnya kayak gimana sih ke proyek dan karakteristik risikonya gimana. Nah, setelah diidentifikasi kita analisis risiko secara kualitatif, jadi diprioritaskan. Jadi mana yang punya dampak paling besar dan mana yang dampak paling kecil. Nah, umumnya pertama kali terlibat dalam kelompok proses perencanaan. Nah, jadi dalam analisis kualitatif ini, jadi intinya kita memprioritaskan lah mana aja yang harus didahulukan, mana saja yang harus diprioritaskan. Nah, itu kuantitatif. Ini secara keseluruhan, jadi kayak ada nomornya gitu dari kualitatif gitu. Dari setelah kita urutin yang paling besar, kita kasih nilainya, berapa nilai untuk risiko yang sudah dialokasikan. Nah, terus analisis risiko juga terlibat dalam kelompok proses perencanaan. Lalu kita juga harus melakukan respon risiko bencana. Jadi kalau misalnya ada risiko tersebut, antisipasi yang kita lakukan apa?
Jadi menengahkan opsi untuk rencana aksinya. Jadi kalau ketika ada resiko tersebut, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana cara mengantisipasinya dan cara mencegahnya juga. Nah, sebagai contoh yang tadi, kalau misalnya untuk meminimalkan resiko kecelakaan kerja, kita membeli alat-alat pengaman untuk pegawai kerja proyeknya seperti itu. Nah, terus habis itu terakhir pemantauan atau controlling. Controlling ini kita melibatkan mengawasi efektivitas tanggapan risiko, pemantauan risiko residu, mengidentifikasi dan mendokumentasikan risiko baru. Nah, dalam pemantauan itu atau controlling pasti kita melakukan dokumentasi. Nah, dokumentasinya itu melalui saat monitoring itu kita harus melakukan dokumentasi. Nah, terus dalam manajemen risiko itu juga ada pasti ketidakpastian. Jadi kita harus identifikasi dulu apa ketidakpastian atau kendala-kendalanya. Nah, kita juga perlu tahu apa aja hal-hal yang mungkin bisa memperlambat jalannya proyek. Dan gitu pada saat kita mengidentifikasi ini, kita juga harus integrasikan ke knowledge area yang lain. Misalnya tadi yang kayak ke cost management, saat kita membutuhkan antisipasi untuk resiko misalnya tadi yang saya bilang perencanaan pembuatan gedung, itu pasti ada antisipasi untuk kecelakaan kerja, untuk membeli peralatan keamanan. Terus kalau misalnya ada yang cedera nanti beli obatnya, itu pasti kan ada cost-nya. Nah, makanya kita integrasikan dengan cost management. Dan juga kalau dalam antisipasi ini misalnya kita adakan pelatihan keselamatan kerja. Nah, itu pasti kan juga ada di WBS-nya kita untuk proyek tersebut harus melaksanakan adanya pelatihan kerja. Jadi harus diintegrasikan juga. Nah, ini untuk penilaian resiko. Nah, penilaian resiko di sini ada frekuensi sama keparahannya. Kalau sangat sering dan sangat ringan itu masuknya sedang. Sangat sering dan ringan itu masuknya tinggi. Tuh. Kalau sangat sering dan sangat berat itu berarti ekstrim. Ini jadi kategori buat melakukan kategorisasi dari resiko-resiko yang ada. Jadi ntar contohnya kayak gini. Nah, ini juga bisa, ini sama aja cuma bentuknya matrix. Ini probability sama impact. Lalu yang terakhir ada risk breakdown structure. Risk breakdown structure itu ada kita melakukan list membreakdown secara susunannya bagaimana resiko itu diatur. Nah, ini seperti ini ada technical, hardware, ada resiko di bagian sini, dan itu harus di manage. Nah, dan terakhir integrasi dengan knowledge area yang lain. Nah, jadi setiap ada hal yang baru di manajemen risiko, saat kita membuat manajemen risiko, kita juga harus melakukan update pada knowledge area yang lain. Ini misalnya di integration, di scope, poor definition of scope of work package, incomplete definition. Jadi kalau misalnya ada yang belum didefinisikan di scope, langsung kita masukkan lagi ntar di scope yang didefinisikan dari manajemen risiko. Lalu the time, kalau misalnya ada seperti yang bisa bilang tadi, kalau misalnya ada tambahan kegiatan untuk mengantisipasi risiko, maka di time akan ditambahkan lagi aktivitasnya. Di cost juga misalnya ada aktivitas yang menambahkan biaya, maka akan di cost juga akan nambah. Quality, nah quality juga kalau misalnya kita ada untuk menambah kualitas saat manajemen risiko mempunyai aktivitas tersendiri, maka quality management juga harus dimasukkan. Terus human resource, nah human resource juga pasti kalau misalnya membutuhkan pelatihan. Kalau contohnya untuk pelatihan kan pasti harus ada butuh trainernya atau siapa saja yang harus ikut. Nah, itu human resource yang harus diintegrasikan juga. Lalu communication, procurement dan stakeholder juga perlu untuk diintegrasikan dengan manajemen risiko ini. Nah, ini contoh-contoh yang ketidakpastian yang terjadi pada saat manajemen risiko. Ini terus ini contohnya kegagalan untuk memahami siapa proyek ini. Terus habis itu kegagalan untuk menunjuk pengguna eksekutif yang bertanggung jawab, dan kegagalan untuk menunjuk seorang manajer proyek yang memenuhi syarat. Pokoknya ini intinya kayak ada
miss antara identifikasi resikonya dan bagaimana mereka tahu tujuan proyeknya kayak gimana. Jadi kayak harusnya tujuan proyeknya itu dijabarkan secara jelas. Nah, intinya simpulannya pada manajemen risiko ini bagaimana kita untuk melakukan manajemen terhadap risiko. Jadi manajemen terhadap risiko itu terdiri dari tadi 3 proses, yaitu planning, execution, dan controlling. Nah, planning kita harus mengidentifikasi risikonya dulu apa aja. Habis itu di eksekusinya kita harus melakukan analisa kualitatif dan kuantitatif. Nah, kualitatif itu secara kita harus menentukan prioritas. Kalau kuantitatif kita prioritasnya itu dialokasikan ke dalam angka-angka. Habis itu controlling itu bisa melakukan dokumen, dan kita juga harus untuk melakukan integrasi integrasi dengan knowledge area yang lain pada saat yang tahap controlling ini. Ya, kurang lebih untuk seperti itu saja untuk yang bagian risk management. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.